Ajaran dari mana Anda dapatkan Tuhan jadi manusia? Kok ada aja Anda ini? Di mana Anda dapatkan pelajaran tuh? Tuhan pencipta langit dan bumi jadi manusia. Itu ajaran siapa? Itu Alkitab, ajaran Alkitab, ya, ajaran Alkitab. Nah, kamu tanya lagi dari mana? Dari Alkitab. Nggak usah jualan obat, napa aku bilang. Yesaya 31:32 nomor 40. Sesungguhnya Tuhan itu hidup selama-lamanya, kekal, nggak pernah mengalami kematian. Tuhan mati itu ilmu dari mana? Hei, hei, jawab dong, Pak Yus. Oke, saya cekap. Anda baca sekarang di mana? Anda baca kitab mana? Yesaya apa itu? Anda baca Alkitab. Tadi Anda mengatakan sudah dipalsukan oleh Paulus. Jadi Anda baca sekarang ini apa? Anda baca sekarang ini apa? Nah, lo bagaimana ini? Lo itu bagaimana? Tadi Anda kata sudah dipalsukan. Tapi Anda baca dalam Alkitab, Yesaya. Tadi Anda bilang kan sudah dipalsukan. Nah, sekarang kau jawab dulu. Kau jawab. Nggak usah salto-salto kemana-mana lah. Ya, Tuhan jadi manusia, Tuhan mati, bangkit hari ketiga. Itu ajaran siapa? Kok ada Tuhan seperti itu? Lalu kemudian saudara mengatakan banyak saksi melihat Tuhan duduk di sebelah kanan Tuhan. Leh, pakai teropong apa mereka itu melihat Tuhan? Tuhan tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Itu kata Yesus. Kok bisa kemudian Anda mengimani pemberitaan-pemberitaan yang tidak jelas kayak begitu? Anda mengatakan banyak saksi. Coba sebutkan satu saksinya siapa? Siapa saksi melihat Tuhan duduk di sebelah kanan Tuhan? Jawab. Justru sosok Tuhanmu itu yang aneh. Bisa berfirman, bisa tertawa. Lah kok nggak bisa menampakkan dirinya? Nggak bisa memperkenalkan namanya? Itu kan Tuhan mau selamatkan manusia dari kematian. Tuhan mau selamatkan manusia daripada kematian. Jadi Allah bikin 10 hukum itu sengsara manusia. Dan tidak ada orang manusia yang ikut. Islam juga tidak ikut. Allah berkata di situ, kamu boleh makan ikan apa saja, tetapi yang tidak bersisik tidak boleh dimakan. Apakah Islam ikut? Ikan lele berarti kuat makan, tidak bersisik. Apakah Islam ikut? Ya tidak. Nah itu apa, ajaran apa itu? Ajaran sesat kan? Nah, tetapi kami di dalam Kristen boleh makan apa saja, tetapi jangan mematikan tubuhmu. Jangan mematikan. Jadi makan jangan sampai mati. Makan apa yang boleh, jangan makan batu, jangan makan besi, begitu kan? Ya boleh makan loh, kita boleh makan, tetapi kita akan mati kalau makan besi, makan batu, makan pasir. Nah itu orang-orang yang pintar. Sekarang saya makan babi, apakah saya mati? Tidak. Kalau saya terus mati, seperti macam minum racun kan? Tapi babi tidak ada masalah, dimakan. Ini kalau iblis ada dalam badan babi itu, kita makan dia, musnah dia jadi tai. Betul atau tidak? Kalau ada iblis itu kita makan, kita buang dia jadi tai. Ya begitu. Jadi tidak ada haram di situ sekarang. Nah, begini, 10 hukum tidak ada mengharamkan anjing. Lalu bagaimana Islam mengharamkan anjing? Karena dia makan tai, begitu. Ya itu kan bukan ajaran Allah, itu ajaran sesat ya. Anda ngibul. Anda mengatakan 10 hukum Taurat itu dibuat oleh Yesus. Dari mana ke mana? Karena Anda mengatakan Yesus itu pada mulanya adalah firman. Di mana dikatakan Yesus itu pada mulanya adalah firman? Di mana? Tunjukkan dalilnya. Yang diterangkan di situ pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tidak ada Yesus di situ disebutkan. Yesus nanti ada di ayat selanjutnya dan firman itu telah menjadi daging. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 8 nomor 8.
Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus itu penyampai firman. Matius 2 nomor 13, Yusuf itu juga adalah penerima firman dari malaikat. Zakaria 1 nomor 14, Zakaria juga itu penerima firman. Kisah para Rasul 7 nomor 38, Musa juga adalah penerima firman. Ya. Jadi tidak ada itu kemudian Yesus yang manusia kau sebut firman. Siapa yang ngajarin bahwa Yesus itu adalah firman? Jawab. Bagaimana bisa Tuhan menghapuskan dosa sementara Tuhannya sendiri meminta dia didoakan keselamatan? Ya begini, Yesus memiliki dua natur yang berbeda. Ya. Kelahiran dia juga tidak sama seperti kelahiran manusia biasa. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kemuliaan Allah itu, ya, dalam kemanusiaan dia untuk manusia ini supaya Tuhan tidak tinggalkan manusia. Tuhan tidak lagi meninggalkan manusia. Maka berkatalah Yesus di situ, Eli Eli sabatani. Tuhan, Tuhan, mengapa kau tinggalkan aku? Di dalam kesedihan dia itu akan dibangkitkan. Ya, begitu. Salto lagi. Apa ajaran Yesus, apa ajaran Paulus? Ya jelas saja. Ajaran Yesus itu mengajarkan Yesus itu adalah utusan Tuhan. Paulus mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya beda lah. Sampean ini gimana toh? Pertanyaan saya nggak dijawab, salto kemana-mana. Di dalam Yesaya 32 nomor 40, Tuhan itu kekal, tidak pernah mengalami kematian. Yesaya 43 nomor 10, Tuhan tidak pernah dibentuk dalam rupa manusia. Ya, jadi cobalah gunakan akal sehat supaya bisa waras. Begitu Pak Yus. Ajaran Yesus dia adalah utusan Tuhan. Ajaran Paulus, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Sama enggak itu? Aneh. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Itu Channel. sudah tahu kalau Yesus untuk Bani Israel. Terus Anda Bani apa? Hei, Bani apa sampean? Yesus lahir dari firman, pekerjaan firman. Bukan daripada dari perhubungan seksual ataupun berzina, ya. Maria berzina dengan Yusuf, tidak. Sebelum Maria berkawin dengan Yusuf, Maria sudah mengandung. Nah, siapa yang kasih kandung Maria? Siapa yang kasih mengandung? Itu kan semua pekerjaan firman. Jadi firman ini mengerjakan sesuatu dalam kandungan Maria. Jadi dalam kandungan Maria itu adalah firman. Firman itu adalah Allah. Nah, jadi kalau firman yang mengerjakan di dalam kandungan Maria itu adalah firman, nah yang lahir itu adalah firman. Firman, bukan rendah ya, bukan rendah. Derajat Allah tetap tinggi. Nah, tetapi kalau jadi manusia harus dilahirkan, jangan bohong-bohong. Kau percaya manusia bisa terbang? Anda ini manusia, lalu Allah datang dalam manusia tidak perlu lahir, lalu dia terbang-terbang. Apakah Anda mengatakan itu manusia? Tidak kan? Oke, kalau Allah datang melalui kambing, lahir daripada kambing, Anda percaya dia Tuhan? Ataupun tiba-tiba muncul jadi raksasa. Jadi raksasa. Ya Allah bisa jadi kan? Tentang mau jadi raksasa bisa jadi. Tapi apakah Anda percaya dia itu adalah Tuhan? Nah, Tuhan datang di dunia ini adalah menyelamatkan manusia, bukan menyelamatkan binatang. Karena binatang tidak berdosa. Tapi yang berdosa ini adalah manusia. Manusia yang terkutuk kepada dia. Nah, harus diselamatkan. Singa tidak berdosa dong. Kerbau, sapi tidak berdosa. Maka Allah tidak menjadi sapi. Tapi yang berdosa ini adalah manusia. Dia jadi manusia untuk menyelamatkan manusia, begitu. Islam itu pikir rendah lah Allah Kristen ini rendah. Nah, kalau tidak ada penyelamat, bagaimana manusia mau selamat? Terus jatuh dosaan. Aula SBT mu itu hoak.
Oh, ajaran pengarang. Biar dianggap sebagai firman Tuhan. Ya, yang Anda katakan Alkitab itu karangan orang-orang yang tidak jelas, yang isinya isinya itu klaim, klaim kitabnya orang, tapi banyak kesalahan di dalamnya. Contoh misalnya di dalam Markus diterangkan Markus 1 nomor 12, ya, seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ini dalam Markus 1 nomor 2 dikatakan seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau agar mempersiapkan bagiku jalan-jalan. Katanya Nabi Yesaya, dicari di kitab Yesaya nggak ada. Adanya di kitab Maleki. Adanya di Maleki 3 nomor 1. Lihat aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang mencari itu akan masuk ke baitnya. Markus ini salah kutip. Markus ini salah tulis. Salah karang dia. Dibilangnya di kitab Yesaya, padahal tertulisnya bukan di Yesaya, tapi di Maleakhi 3 nomor 1. Ini yang kamu sebut Alkitab. Kesian. Saya membuktikan ya kesalahan daripada narasi Anda dengan menggunakan kitab Anda sendiri. Mau dia asli, mau dia palsu, itulah faktanya. Anda dibantah oleh kitab Anda. Paham? Begini ya, apa ajaran Yesus? Anda mengerti? Apa ajaran Yesus? Saya mau tanya. Apakah ajaran Yesus? Apa ajaran Yesus? Boleh paham? Kalau kau sudah jawab apa yang diajar oleh Yesus, baru saya cakap. Tapi Anda tidak mengerti apa pertanyaan saya. Nah, apa ajaran Yesus dan apa ajaran Paulus? Ajaran ya. Guru mengajar murid bagaimana? Nah, jadi Yesus guru, apa yang diajar oleh muridnya? Ya. Nah, lalu apa ajaran Paulus terhadap umat Kristen? Apa ajaran Yesus di dalam 12 muridnya? Dan apa ajaran Paulus di dalam umat Kristen? Sila jelaskan. Kalau ada yang mengaku Tuhan, Pak, oleh mata itu bukan Tuhan. Itu makhluk. Belajar lagi. Kau emang goblok. Justru Tuhan yang tidak nampak dirinya itulah Tuhan palsu sebenarnya. Di otak itu jangan didungkul. Nenekmu kiper. Faktanya ketika Tuhanmu jadi manusia, dibunuh oleh manusia, Kristen pada bermatian sampai hari ini. Ya, kau katakan menyelamatkan manusia dari kematian. Faktanya kamu bermatian. Banyak yang kena COVID katanya, beragama Kristen mati juga semuanya. Wele. Ajaran apa pula ini? Tuhan menyelamatkan hambanya, ciptaannya dengan cara mati di atas tiang salib. Aneh kau itu. Yesus mengajarkan hidup kekal itu bukan percaya dia mati di atas tiang salib. Hidup kekal itu menurut Yesus adalah percaya bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan dia utusan Tuhan. Itu baru hidup kekal. Yang namanya hidup kekal itu menyelamatkan manusia dari kematian. Belajar lagi. Kan kamu itu tidak bisa. Saya cakap apa ajaran Yesus? Di dalam Yesus mengajar muridnya bagaimana? Dan apa ajaran Paulus terhadap umat orang Kristen? Nah, kamu tidak bisa kan? Lain yang ditanya, lain yang disoal, dan dijawab. Nanti itu akan dibahas nanti. Setelah ini yang saya berikan soalan, kamu sudah jawab, maka kau akan bertanya tentang hal ini, saya akan jawab. Senang itu, senang. Ya, bagi saya senang semua itu. Nah, jadi kalau Anda berkata-kata ini seolah-olah Anda mengerti,
Kamu jawab itu satunya pertanyaan. Persoalan saya, apa ajaran Yesus? Apa ajaran Yesus, baru kita bandingkan apa ajaran Paulus. Nah, kamu jelaskan. Saya mau ajaran Yesus, tapi kamu jelaskan. Kan kamu bilang tadi pinter. Sekarang tunjukkan pintarmu di mana ajaran Yesus. Lalu di mana ajaran Paulus. Oke? Kalau kamu pintar, kamu jawab ini. Tuhan yang benar itu hanya memiliki satu natur, natur Tuhan. Tidak ada padanya natur kemanusiaan. Ya, itu Tuhan-Tuhanan buatan Romawi kuno, Yunani kuno, Mesir kuno, India kuno. Tuhannya berupa makhluk, bisa jadi manusia. Tapi ajaran Tuhan yang diajarkan oleh Yesus tidak demikian. Yesus tidak pernah mengaku dia adalah inkarnasi Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan dia itu adalah Tuhan datang dalam rupa manusia, enggak. Anda belajar di mana sih? Ya. Yesus itu tidak pernah mengajarkan kalau dirinya itu adalah firman Tuhan yang nuzul jadi manusia. Yesus itu bukan firman. Pahami, Yesus itu ciptaan, dia itu manusia. Di dalam 2 Samuel 7 nomor 22 terjemahan lama, ya Tuhan Allah, karena tiadalah yang dapat disamakan dengan Dikau, dan tiada Allah melainkan Engkau. Yesus gak punya tempat di situ. 1 Tawarik 17 nomor 20 di terjemahan lama, tiada samamu dan tiada juga Allah melainkan Engkau. Yesus tidak punya tempat di situ. 2 Tawarik 6 nomor 14, tiada Tuhan melainkan Engkau. Yesus nggak punya tempat di situ. Yeremia 10 nomor 7, seorang pun tiada yang sebagaimu. Ya, tidak ada seorang pun yang sama sepertimu. Lah Yesus seorang. Kamu jangan mimpi. Ya, cobalah kamu gunakan akal sehat. Nah, jawab dulu. Apa ajaran Yesus? Jangan lain ditanya, lain dijawab. Jangan meronta-ronta begitu. Jangan kacau bilau. Jelaskan apa ajaran Yesus. Saya mau tengok. Saya mau tengok dan saya mau lihat apa jawaban dari kamu. Lalu nanti saya cakap apa ajaran Paulus. Tapi saya mau dulu ajaran Yesus itu apa. Ya. Ajaran Yesus, apa ajaran Yesus? Saya minta ini. Saya minta kamu bicara dulu tentang apa ajaran Yesus. Kamu itu mendongeng kamu itu ya. Pak Yus, kamu tuh udah tua tapi kok ilmunya masih kayak begini ya? Kapan akal Anda itu bisa berfungsi? Anda menceritakan Yesus itu adalah firman, yang dilahirkan adalah firman. Nenekmu kiper lah Pak. Yesus itu manusia, Maria melahirkan manusia. Lagi-lagi Anda itu tidak pernah belajar. Roma 1 nomor 3 di dalam bahasa Greeknya jelas dikatakan di situ ada kata spermatop. Belajar lagi. Beritahu oyo auto tau genemonao ex spermatop. Daud kata Sarka. Jadi di situ sangat jelas tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Ada kata sperma di situ. Jadi belajar lagi lah, ya. Jangan ngibul kayak begini, memalukan. Itu karena Anda mau Allah Subhanahu wa taala itu jadi makhluk Jangan layaknya lupa subscribe Tuhanmu. Iman Yakin Channel. Sayangnya Yesus mengadi maha tinggi atau Subhanahu wa taala. Belajar lagi. Ajaran Yesus itu hukum Taurat. Tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat, kata Yesus, sebelum langit dan bumi ini lenyap. Paham? Sementara ajaran Paulus, Yesus mati terkutuk di atas tiang salib untuk menghapuskan hukum Taurat, membebaskan kalian dari hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu dianggap kutuk. Belajar lagi. Ngatain goblok. Tuhan itu tidak bisa terlihat oleh panca indera manusia di alam semesta ini. Itu kata siapa? Kata Yesus.
Dalam Yohanes diterangkan, Bapa yang mengutus aku kau tidak bisa melihat wajahnya, rupanya suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Yesus kamu katakan dia sedang berbohong gitu. Waduh, kebangetan Anda ini ya. Bodoh-bodoh aja sendiri, jangan ngajak-ngajak, coy. Oke, ajaran Yesus hukum Taurat. Ini benar-benar ajaran Yesus. Kamu salah. Kamu sudah tersesat. Sekarang ini Allah menyampaikan ajaran Taurat siapa? Hukum Taurat siapa? Sekarang saya tanya kamu lagi. Allah menyampaikan 10 hukum Taurat melalui siapa? Siapa? Saya mau tanya. Baca lagi kitabmu. Masuk akal enggak itu kalau Tuhan menampakkan diri nggak punya wujud? Melalui Musa. Dan Yesus datang tidak menghapuskan hukum Taurat itu. Kenapa? Karena Yesus datang diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kenapa hilang? Karena mereka meninggalkan hukum Taurat. Yesus datang untuk mengajak mereka kembali kepada hukum Taurat. Pahami itu. Ya. Sementara yang mengajarkan tentang kekristenan itu Paulus. Dia mengakui kalau dia diutus untuk non-Yahudi. Baca di Galatia 2 nomor 7. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Ya. Jadi kalian itu pengikut Paulus. Kalian belajar dulu. Kalau Yesus itu mengajarkan dirinya itu adalah penggenap dari ajaran Musa. Tahu penggenap? Penggenap itu adalah pelengkap, bukan pengganjil seperti ajaran kalian. Belajar lagi. Kamu yang kudu wajib belajar. Ya. Tuhan tidak bisa dilihat berdasarkan kitab yang kalian ambil di dalam agama Yahudi. Itu jelas. Keluaran 33 nomor 20. Ya. Belajar lagi. Di dalam kitab Keluaran itu diterangkan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat dan didengar. Yohanes 1 nomor 18, Yohanes 5 nomor 37, 1 Timotius 1 nomor 17, 1 Timotius 6 nomor 16, 1 Yohanes 4 nomor 12. Tuhan tidak bisa dilihat dan didengar. Kamu belajar lagi, ya. Minimal kamu tahu di dalam Yohanes 5 nomor 37, Yesus dengan jelas mengatakan, kamu tidak pernah mendengar suara Tuhan, rupanya pun tidak pernah kau lihat. Jadi kau belajar lagi. Jadi kalau ada yang terlihat oleh matamu, itu bukan Tuhan itu. Itu makhluk. Jangan-jangan layang-layangan kau pikir Tuhan. Oke, kalian berdua saya tinggal ya. Kalian harus banyak belajar lagi. Karena ternyata ilmu kalian itu nonsen. Tidak ada, kosong, melompong.